Kelvin Verdong murka usai NEC Nijmegen kena bantai 0-5 oleh Go Ahead Eagles dalam lanjutan Liga Belanda 2024-25. Menurutnya kekalahan tersebut sungguh keterlaluan. Pertandingan tersebut berlangsung di De Adelard Deventer, Belanda pada Minggu 8 Desember 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. NEC Nijmegen yang bertindak sebagai tim tamu tak bisa berbuat banyak. Mereka pun harus rela pulang dengan membawa malu ke kota Nijmegen. Kelvin Verdong mengakui timnya bermain sangat buruk dalam pertandingan kali ini, berkebalikan dengan pekan lalu saat melawan Ajax Amsterdam. Ia menegaskan performa seperti ini sangat memalukan. Ini keterlaluan bagi kami. Kami tidak memiliki intensitas hari ini. Keluh Kelvin Verdong dikutip dari Forza NEC Minggu 8 Desember 2024. Benar-benar kebalikan dari pekan lalu melawan Ajax. Saya kira setelah setengah jam kami tertinggal 4-0. Benar-benar memalukan. Sembur pemain timnas Indonesia itu. Pemain timnas Indonesia Kelvin Verdong memiliki impian bisa berkarir di luar Liga Belanda. Menurut Verdong, Liga Inggris atau Premier League levelnya terlalu tinggi, sehingga ia merasa Liga Spanyol atau Liga Jerman bisa menjadi pilihan terbaik. Semasa karirnya sejauh ini, Verdong acap kali membela klub-klub Belanda seperti Feyenoord, Twente, dan juga PSV Zwolle. Namun, ia juga pernah bermain di luar Belanda dengan membela Famalicão yang merupakan klub asal Portugal. Verdong memiliki hasrat untuk berkarir di luar Belanda. Alih-alih memilih Inggris sebagai tujuannya, pemain 27 tahun tersebut justru memilih Liga Spanyol. Pemain NEC Nijmegen tersebut merasa kalau untuk Liga Inggris terlalu tinggi untuk digapai. Saya selalu memimpikan La Liga ya, tapi Bundesliga juga, kata Verdong sumber kanal YouTube The Highway Sabtu 7 Desember 2024. Saya pikir Premier League terlalu tinggi, menurut saya, sambungnya. Ya, Verdong ingin melanjutkan karirnya di luar Belanda karena ingin meningkatkan kualitasnya, sebab dirinya sangat menyukai tantangan. Turnamen Piala AFF 2024 dilaporkan masuk FIFA A-Match viral di media sosial. Dengan masuk FIFA A-Match, tim peserta bisa diperkuat pemain terbaik. Itu artinya timnas Indonesia dapat memanggil pemain naturalisasi yang dibutuhkan untuk ajang regional Asia Tenggara ini. Kabar Piala AFF 2024 masuk FIFA A-Match disampaikan akun The ASEAN Football dan informasi itu langsung menyebar di sejumlah media ASEAN. Salah satunya adalah media Malaysia, yakni SNE Sport. Menurut SNE, dengan masuk FIFA A-Match, Piala AFF 2024 bisa menambah peringkat tim negara dalam ranking FIFA. FIFA A-Match melambangkan level tertinggi sepak bola internasional, berkontribusi pada peringkat global dan mengusung standar ketat untuk memastikan kredibilitas. Pertandingan tersebut mencangkup turnamen bergengsi seperti Piala Dunia FIFA, UEFA Euro, dan Piala Asia AFC, serta kualifikasi untuk acara-acara tersebut, tulis SNE. Sementara itu, apabila Piala AFF setara dengan Piala Dunia hingga Piala Eropa, maka timnas Indonesia bisa menggunakan para pemain terbaik seperti Martin Pas, Tom Haye, hingga CEZ untuk turnamen ini. Untuk menjadi FIFA A-Match, sebuah turnamen perlu memenuhi sejumlah kriteria. Pertama, tim negara peserta wajib menggunakan pemain senior. Lalu yang kedua, ofisial yang bertugas dipimpin wasit dan juga asisten berlisensi FIFA. Peraturan pertandingan juga wajib memenuhi aturan teknis FIFA, termasuk jeda antar pertandingan minimal 48 jam. Sementara itu, media Vietnam Soha menuliskan, meskipun masuk ke dalam FIFA A-Match, Piala AFF belum masuk kalender FIFA. Karena itu, klub tidak berkewajiban melepas pemain untuk ajang ini. Piala AFF 2024 yang belum setara dengan FIFA Matchday membuat sejumlah tim peserta tidak diperkuat tim terbaik. Timnas Indonesia, Thailand hingga Malaysia tidak menurunkan pemain-pemain yang biasa dimainkan pada FIFA Matchday untuk edisi Piala AFF kali ini. Victor Detan mengakui pola latihan yang diterapkan oleh pelatih timnas Indonesia Sintayong cukuplah berat. Namun, ia mengatakan siap beradaptasi dan akan mengikuti semua instruksi. Pemain keturunan Kanada itu merupakan salah satu dari 6 penyerang yang dipastikan masuk skuad utama timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Victor Detan akan bersaing dengan Ronaldo Kuate, Hoki Caraka, hingga Ravel Strike untuk mendapatkan tempat utama. Sementara itu, saat ini Victor Detan dan juga kolega telah tiba di Yangon, Myanmar untuk mempersiapkan pertandingan tersebut. Ia mengakui pola latihan yang diterapkan oleh Sintayong cukup berat. Latihannya lumayan berat, tapi saya sudah bisa beradaptasi. Dari saya sendiri ingin mengikuti semua instruksi pelatih dan memberikan yang terbaik yang saya punya.
kata Victor, sumber laman Kita Garuda, Minggu 8 Desember 2024. Pemain PSM Makassar itu sangat senang bisa mendapatkan panggilan membela timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Ia berharap tim Merah Putih mampu mendapatkan hasil terbaik di turnamen tersebut. Pemain FC Eindhoven Boris van Schuppen sempat dikabarkan memiliki darah Indonesia sehingga diproyeksikan untuk memperkuat skuad Garuda. Boris van Schuppen merupakan pemain yang bisa bermain di 3 posisi berbeda. Ia terbilang produktif karena sudah mencetak 5 gol dan juga 6 assist di kasta kedua Liga Belanda musim ini. Hal itu membuat banyak netizen Indonesia berharap bahwa pemain berusia 23 tahun tersebut mau membela tim Merah Putih. Akan tetapi faktanya bahwa pemain FC Eindhoven tersebut ternyata tidak memiliki darah keturunan Indonesia. Ia pun meminta maaf karena tidak akan membela timnas Indonesia. Pesan untuk fans Indonesia saya minta maaf, tapi saya sepenuhnya orang Belanda dan tidak akan pernah bisa bermain untuk timnas Indonesia, ucap Boris van Schuppen, sumber Instagram @GarudaChampion. Alasan saya mengunggah ini adalah karena saya mendapat banyak pesan dan pengikut dari fans Indonesia pada beberapa bulan terakhir. Terima kasih atas dukungannya, imbuhnya. Pemain NEC Nijmegen Delanoe sudah tidak sabar untuk segera diproses naturalisasi PSSI demi bisa membela timnas Indonesia. Ya, Delanoe merupakan pemain yang memiliki darah Gombong Kebumen. Namanya masuk dalam daftar naturalisasi yang akan diproses PSSI. Meskipun begitu, pemain 21 tahun tersebut mengaku bahwa dirinya sama sekali belum dihubungi terkait naturalisasi. Hal itu ia sampaikan kepada Yusa Nugraha. Jadi ini kemungkinan bisa kalau PSSI menghubungi via Fardi Bahdim. Tapi kalau direct ke saya sendiri belum. Jadi saya masih menunggu, ucap Art kepada Yusa Nugraha. Adapun junior Calvin Verdong di NEC Nijmegen tersebut mengakui bahwa ia melihat daftar naturalisasi yang ada di meja sekjen PSSI, yakni Yunus Nusi. Dalam daftar tersebut tercantum namanya. Delanoe pun sudah tak sabar agar prosesnya bisa cepat terjadi. Sebagai informasi, Delanoe adalah pemain potensial. Ia adalah jebolan PSV Eindhoven yang kini berkarir di NEC Nijmegen. Di usianya yang baru 21 tahun, Delanoe sudah 3 kali tampil di tim senior NEC Nijmegen pada Eredivisie musim lalu. Posisi aslinya adalah bek kanan dan juga bisa tampil sebagai bek tengah. Meskipun begitu, di musim ini ia belum mendapatkan menit bermain. Timnas Indonesia telah berlatih di Myanmar sebagai persiapan menjalani laga perdana Asian Cup 2024 pada Senin, 9 Desember 2024 malam waktu Indonesia Barat. Myanmar bakal jadi lawan perdana Timnas Indonesia. Laga tersebut bakal digelar di Stadion Tuwuna Yangon. Sintayong pun membuat penilaian soal fasilitas latihan di Myanmar. Menurutnya, fasilitas untuk latihan Timnas Indonesia memang kurang mendukung selama di Myanmar. Namun dirinya mengaku tidak masalah dengan hal tersebut. Fasilitas latihan di Myanmar diakui tidak seburuk bayangan Sintayong sebelumnya. Tidak ada masalah ya, ujar Sintayong. Tapi memang lingkungan Myanmar kurang mendukung. Tapi dibanding yang saya pikirkan, ternyata lebih baik, lanjutnya. Juru taktik asal Korea Selatan tersebut mengaku bahwa Myanmar jadi lawan yang sulit bagi timnya. Pasalnya Myanmar menurunkan pemain senior pada turnamen ini. Dan hal ini berbeda dengan Timnas Indonesia yang hanya menurunkan pemain muda. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong begitu percaya diri timnya dapat bersaing dalam Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 dan ia tidak gentar meski skuad Garuda dihuni pemain-pemain muda. Timnas Indonesia akan memulai petualangan pada turnamen yang dulu bernama Piala AFF itu dengan melawan Timnas Myanmar. Duel digelar di Stadion Tuwuna Yangon, Myanmar pada Senin 8 Desember 2024 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sin mengatakan Timnas Indonesia dihuni pemain-pemain potensial dengan syarat kualitas. Jadi ia cukup optimistis tim asuhannya dapat bersaing hingga ke final. Kemungkinan besar kami punya peluang untuk mencapai final, kata Sintayong, sumber laman Kita Garuda, Minggu 8 Desember 2024. Ya, pelatih asal Korea Selatan tersebut mengatakan timnya memang sangat tertantang dengan komposisi pemain muda. Menurutnya, setiap laga yang akan dilalui Timnas Indonesia pastinya tidak akan mudah, terutama saat melawan Myanmar. Pakar sepak bola Steve Darby mengungkapkan pemain-pemain yang patut untuk diwaspadai di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Namun ia kesulitan untuk menyebut sosok pemain dari Timnas Indonesia. Darby mengerucutkan 4 tim untuk memprediksi pemain yang perlu untuk diwaspadai di Piala AFF 2024. Mereka tersebut adalah Timnas Vietnam, Timnas Thailand, Timnas Malaysia, dan juga Timnas Indonesia yang memang dinilainya merupakan 4 kandidat yang akan bersaing merebut juara.
Di kubu Vietnam, Darby menilai sosok Nguyen Thian Linh sangat patut untuk diwaspadai. Kemudian kubu Thailand ada Supachok Sorachat yang membela Hokkaido Consadole Sapporo. Kemudian pada kubu Malaysia, pria asal Inggris itu menunjuk dua sosok, yakni Syafiq Ahmad dan juga Syamir Kutiaba. Hanya saja Darby tidak bisa menebak pemain yang perlu diwaspadai dari timnas Indonesia. Sulit untuk memilih satu pemain dari Indonesia karena mereka sepenuhnya mengadopsi jalur naturalisasi, tandasnya. Padahal kenyataannya timnas Indonesia tidak menurunkan banyak pemain keturunan di Piala AFF 2024. Bahkan hanya satu pemain saja, yakni Ravel Srek yang memang menjalani proses naturalisasi. Pakar sepak bola Steve Darby menyebut timnas Indonesia masuk dalam 4 tim kandidat juara Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Hanya saja ia menjagokan timnas Vietnam sebagai juara dalam turnamen yang dulu bernama Piala AFF tersebut. Darby merupakan sosok yang sudah malang melintang di sepak bola Asia, khususnya Asia Tenggara. Pria kelahiran Liverpool, Inggris itu sempat menahkodai timnas Bahrain, timnas Thailand U23 sampai timnas Laos. Dengan pengalamannya itu, Darby tentu sudah paham kekuatan dari negara-negara Asia Tenggara. Pria asal Inggris itu menyebut bahwa timnas Thailand, timnas Indonesia, timnas Malaysia dan juga timnas Vietnam akan saling sikut merebut gelar juara. Kendati begitu, pria yang berusia 69 tahun tersebut tidak melihat timnas Indonesia punya peluang cukup besar untuk merebut gelar juara perdananya. Menurutnya, Vietnam menjadi kandidat kuat karena mengirim pemain-pemain terbaiknya. Timnas Vietnam akan menjadi kandidat kuat karena mereka memiliki skuad yang solid, dan gelar juara kali ini akan sangat berarti bagi mereka, ucap Darby. Pemain timnas Indonesia Ravel Srek sudah tiba di Myanmar pada Minggu 8 Desember 2024. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengatakan bahwa Ravel Srek sampai Myanmar pada pukul 9.00 waktu setempat. Ravel Srek harus melakukan perjalanan jauh dari Australia ke Myanmar. Ravel berangkat dari Australia pada Sabtu 7 Desember 2024. Timnas Indonesia bisa menggunakan jasa Ravel Srek lebih cepat, sebab klub asalnya dari Australia yakni Brisbane Roar memberikan izin kepada pemain berusia 20 tahun tersebut. Semula Brisbane Roar mau akan melepas Ravel Srek ke timnas Indonesia apabila lolos ke semifinal ASEAN Cup 2024. Sumarji membeberkan kondisi dari Ravel Srek setelah tiba di Myanmar, dan katanya Ravel Srek sedang kelelahan. Kata Sumarji itu wajar, sebab perjalanan dari Australia ke Myanmar cukuplah jauh. Sementara itu, Ravel Srek saat ini sedang beristirahat di hotel menginap pemain timnas Indonesia. Ia akan melakukan latihan terakhir bersama timnas Indonesia sebelum melawan Myanmar. Meskipun bersatu sebagai pemain senior, Sumarji belum tahu apakah Ravel Srek akan dimainkan sejak menit pertama atau tidak. Semua itu tergantung dari pelatih Sinteyong. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.